Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrawan Panah dari Prodi Kewarganegaraan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi-materi dari mata kuliah Entrepreneurial Mindset. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama yaitu the basic concept of the entrepreneur mindset. The entrepreneur process, the opportunity, ecopreneurship, sociopreneurship, presentation, franchising, family business, business model compass, franchise presentation, family business presentation, business model compass. Baik, langsung saja materi pertama yaitu the basic concept of the entrepreneurship mindset adalah kerangka berpikir seseorang, orientasikan entrepreneur lebih memilih untuk menjalani ketidakpastian daripada menghindarinya, melihat segala sesuatu lebih sederhana daripada orang lain, dan mau belajar yang beresiko. Materi pertemuan kedua. Di dalam pertemuan ini menjelaskan tentang inspirasi dapat ditemukan dari mana saja. Kemudian dalam bisnis online kita tidak perlu izin dari siapapun, pentingnya analisis produk sehingga mengetahui kekurangan dan kelebihan. Baik, selanjutnya materi pertemuan ketiga yaitu the opportunity. Materi yang dibahas adalah bagaimana menemukan ide dan usaha, kemudian juga membahas tentang peluang-peluang usaha di kampung untuk menggali potensi. Itu mungkin saja dari materi 3. Selanjutnya materi 4, ecopreneurship. Ecopreneurship yaitu sebuah entrepreneurship yang mengacu pada aktivitas usaha dengan kegiatan yang memberikan manfaat dan memberikan perhatian lebih dan khusus terhadap kelestarian lingkungan. Materi pertemuan kelima yaitu sociopreneurship adalah gambaran dari kata sosial dan entrepreneurship. Gabungan konsep bisnisnya dengan isu sosial memiliki jauh lebih menekankan pada unsur isu sosial daripada keuntungan semata. Materi pertemuan 6, ecopreneurship presentation. Pengertian ecopreneur. Ecopreneur diartikan sebagai entrepreneur yang memfokuskan diri kepada usaha yang ramah lingkungan, coba melakukan bisnis yang memberikan keuntungan kepada lingkungan. Mereka memproduksi barang-barang yang ramah lingkungan dan segala aktivitas memproduksi barang tersebut dengan cara yang memperhatikan kelestarian. Selanjutnya materi pertemuan 7, sociopreneurship presentation. Seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan entrepreneurship untuk melakukan perubahan sosial, terutama meliputi bidang kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Materi pertemuan 8, franchise. Adalah hubungan yang salah satu pihaknya diberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau haki, atau pertemuan ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan jasa. Materi selanjutnya pertemuan 9 yaitu family business. Family business adalah suatu bisnis yang akan diturunkan pada generasi selanjutnya dalam keluarga, di mana pihak-pihak keluarga akan mengelola dan mengontrol bisnis tersebut. Dalam perusahaan keluarga sendiri diperlukan adanya regenerasi, karena generasi senior pasti akan memberikan suatu proses pendelegasian sebelum memasuki tahap suksesi. Selanjutnya materi pertemuan 10, bisnis model kampas. Bisnis model kampas ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kampas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang optimal. Materi pertemuan 11, franchise presentation atau waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan
atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Sedangkan menurut Asosiasi Perancis Indonesia, yang dimaksud dengan waralaba ialah suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir dengan pengeluaran yang memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur, dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu. Selanjutnya materi pertemuan 12 yaitu Family Business Presentation. Teori perusahaan keluarga menyatakan bahwa hingga saat ini ada dua teori yang digunakan sebagai dasar penelitian perusahaan keluarga, yaitu teori perusahaan keluarga dan teori keagenan. Selanjutnya materi pertemuan 13 Bisnis Model Kampas Presentation. Beberapa manfaat dari penerapan model bisnis ini adalah pertama, terkait dengan komponen-komponennya. Bisnis ini memudahkan para perencana dan pengambil keputusan di perusahaan melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya. Hal ini akan menghasilkan nilai bagi pelanggan dan perusahaan. Kemudian model bisnis ini dapat dipakai untuk menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Ketiga, model bisnis ini juga dapat digunakan untuk menguji pasar dan asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.